keputusan mulai 9 Maret yang lalu saya kalau khotbah pakai ini S-nya di TikTok ada sampai yang nonton 3.000 lebih. Itu saya nggak pakai ini, pakainya yang muslim itu. Kupluk bahasa Jawanya. Baik, ini saya seperti ada di rumah mama papa saya. Sama aja saya kunjungi papa saya. Oh, haleluya. Oke. Maka jadi yang paling bagus itu sebenarnya di gereja kami ada dulu coba namanya yaitu manula. Ibadah manula itu gak enak gitu. Manusia ambil usia. Gak enak gitu. Tapi lalu saya ganti yang agak enak di telinga. Pusing dah. Padahal sama aja tuanya. Sama aja sebenarnya. Pusing dah. Usia bukan manusia. Lanjut usia. Tapi usia indah. Kenapa indah? Tidak semua orang seusia kita. Ada yang nyalek kita dulu. Pernah satu saat cucu jemaat meninggal. Umurnya baru 8 tahun. Bukan cucunya, satu nyalek. Lalu jemaatnya 92 tahun bilang ini, Bapak Pendeta, malaikatnya buta kali ya. Saya tanya kenapa? Mau nyomot saya dicomot cucu. Bukan, itu memang sudah waktunya ya enggak? Tapi seindah kita itu seumuran ini, makanya namanya usia. Apakah usia kita tidak bisa dipakai Tuhan? Bisa. Memang untuk mengajar sekolah minggu susah. Apalagi menjadi pemain tamborin. Apa nggak rontok pinggang kita? Ya? Tapi kan melayani Tuhan tidak harus begitu kan? Masih banyak yang lain. Maka tema khotbah kita adalah warisan yang indah. Oke, pakai ini apa ibadah? Ibadah ya. Oke, yang mana? Atau juga aja yang khotbah. Kaget ya. Semua orang pakai kacamata di sini, dia di sini. Sekali lihat kan. Tapi lumayan ada yang di sini loh pakai kacamata. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, warisan yang terindah. Setiap orang tua memiliki keinginan mewariskan harta untuk anak cucunya. Namun tidak semua orang tua tahu warisan terindah itu untuk mereka adalah iman bukan harta. Oke, ada orang ngumpulin duit buat anak cucunya, baguslah. Punya saham untuk anak cucunya, baguslah. Anak cucu disekolahkan di sekolah yang berbobot, yang bagus, supaya kumpulannya sama orang-orang bagus. Nanti kalau teman-temannya jadi pengusaha, minimal dia minta pekerjaan. Kan ada channel gitu kan? Bagus. Tapi saya kasih tahu, itu kan untuk orang yang punya duit. Bagi yang nggak punya duit, warisan yang terbaik itu iman. Miskin kaya punya iman. Mungkin pas-pasan. Saya hidup pas-pasan. Pas ingin beli mobil ada duit pas. Pas mau pergi ke luar negeri ada duit pas. Itu paling enak pas-pasan.
sepasang gitu. Dan sekali lagi kita lihat ini warisan. Ini saya video sama orang Jepang. Oh, bukan Jepang. Pelawak Marcel. Oh ya, lain macamnya. Bukan Jepang. Indonesia. Serius. Oh, rambutnya Indomie. Oh, mama yang salah bukan. Mama dulu suka Indomie. Oke, bercanda nggak apa-apa ya, karena ini jam-jam tidur. Ini kalau misalnya jam sekarang saya khotbah, saudara, hari ini iya gitu. Makanya agak heboh dikit ya Pak ya. Ya, poin kalender. Ini seragam loh bajunya. Kebetulan beli satu dapat 4. Bukan seragam, beli satu bonus 3. Saya tahu itu sudah. Oke. Oke, diklik saya. Oke. Mengapa iman adalah warisan yang terindah bagi anak cucu kita? Nah, ini kita klik. Ada 3 yang akan kita bahas dari 50 yang akan kita bahas. Daripada pulang pagi. 3 aja ya. Yang pertama, harta hanya sementara. Iman bersifat kekal. Harta sementara. Iman bersifat kekal. Kalau ada ayat baca sama-sama. 3, 4. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Wah, ini apa? Matanya bagus ya. Bagus orang tulisannya gede-gede. Tapi saya pernah suruh orang baca. Nggak lihat Pak. Nggak lihat sih. Nggak bisa baca juga. Ternyata dia buta huruf. Saya udah suruh baca. Nggak bisa baca buta huruf. Oke, harta hanya sementara, iman bersifat kekal. Alkitab tadi bilang, Yesus sendiri loh yang ini ngomong. Jangan ngumpulin harta di bumi. Bumi nengat karena merusakkannya, mencuri membongkar. Nah, Ibrani 11 ayat 6, 3, 4. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu kekal, sedangkan harta itu sementara. Jangan kasih yang sementara. Untuk anak kita itu jangan kasih sementara. Bahasa orang canggihnya, kalau mau nyari rezeki jangan kasih ikan, tapi kasih ibu-ibu pasti jawabnya kasih sambelnya. Salah Bu. Masa kasih sambelnya? Kasih apa? Bukan umpan, kasih kailnya. Pancingan itu kail. Jadi kalau nolong orang jangan kasih ikan, dimakan habis. Kasih kailnya. Begitu dapat dia mancing lagi. Gitu ya. Jangan kasih sambelnya. Kepedesan nanti. Ya, oke. Jadi saudara, berikanlah yang kekal, yaitu iman. Aduh, kalau punya anak cucu ya kita kan takut nanti pacarannya gimana, ini gimana. Selama dia punya iman, kita tenang. Kayak Yusuf udah dirayu oleh istri Potifar, tapi dia kuat. Pergaulan di sini kan kita nggak tahu lah ya, bebas dan sebagainya. Tapi kasih warisan anak cucu cicit kita iman yang kuat. Bukan soal warisan nanti, bukan harta, karena harta itu sementara, iman itu kekal. Yang kedua,
Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pancasila. Kok saya bahasnya Pancasila ini? Yang kedua saudara-saudara yaitu apa? Harta diwariskan otomatis. Iman harus melalui, mohon maaf kalau kita mati otomatis kan. Jadi ya mati nggak mati itu anak pasti dapat warisan. Otomatis. Tapi kalau iman nggak otomatis. Kita beriman belum tentu anak kita, cucu kita beriman. Kalau harta itu udah pasti. Jadi saudara kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5, 3, 4. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. What's your name? Namanya siapa? Jonathan. Nanti kalau saya lihat Jonathan, aku teringat nenekmu. Siapa namanya? Neneknya. Maria. Aku teringat Maria, nenekmu. Dan siapa nama ibu? Hah? Viola. Fiona. Kalau ibu bisa mewariskan iman, nanti pendeta besar, khotbah, lalu ingetin, aku ingat ya nenekmu hebat dan ibumu hebat. Ini Timotius masih muda loh. Dia udah menggebu-gebu melayani Tuhan. Yang memberi pujian bukan kelas-kelas teri. Pendeta hebat. Mayoritas perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Kualitasnya besar, tinggi, hebat. Kalau kita yang berkomentar adalah orang-orang kroco, kan kita nggak percaya. Lalu siapa ngasih komentar? Komentarnya dari siapa? Paulus yang hebat. Dia bilang, aduh, aku teringat nenekmu Louis dan aku teringat ibumu Eunike. Saya berharap di sini nanti cucu ibu dilihat oleh orang lain, hamba Tuhan, dan hamba Tuhan bilang, aku teringat nenekmu, aku teringat juga ibumu. Maknyus di sini, ya enggak? Tapi yang positif ya, aku teringat nenekmu, dari itu gila lu mamamu ngerebut suamiku. Kata beliau, jangan wariskan yang begitu, wariskan yang positif, yang baik. Aku teringat nenekmu. Satu saat saya bersyukur punya nenek yang baik. Nenek saya perempuan. Betul. Nenek saya perempuan, betul. Nenek saya itu selalu mengajarkan, jangan sampai bolos sekolah minggu. Jangan sampai bolos. Mami saya mengajarkan suka memberi. Tadi pagi saya khotbah tentang murah hati. Yesus sendiri ngomong loh, Yesus, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapat kemurahan. Kalau Bapak Ibu di sini murah hati, anak cucu kita akan mendapat kemurahan dari Allah. Saya pulang sekolah, panas terik matahari, lapar, jauh sekolah dari rumah. Tiba-tiba angkot berhenti di sana. Dan dia bilang, Abraham, masuk. Saya bilang, gak ada duit, masuk. Saya duduk di sebelah sopir. Karena duduk di pangkuan sopir susah. Ini saya jelasin juga jelas. Saya duduk di sebelah sopir. Dan sopir saya tanya, kenapa kamu? Dia bilang, kamu lapar kan? Iya, panas ya. Dan dia bilang, saya tahu siapa mami kamu. Mami kamu
Saya naik bus, zaman dulu bus antar kota, kalau sekarang pakai online ya. Yang narikin duit siapa zaman dulu? Kalau di Indo, kondektur, bagus tuh. Begitu lihat saya, dia bilang, ini bahasa Jepangnya. Oh ya anaknya suara ya. Itu orang Jepang yang lahir di Pekalongan. Kowe anaknya suara ya. Bahasa Indonesianya kamu anaknya Pak Suara. Iya. Arep yang di mau kemana? Saya bilang mau ke Tegal. Waktu saya mau bayar, jangan. Kenapa? Bapakmu orang yang kalau bapak ibu di sini dikenal baik, anak cucunya akan mendapatkan kebaikan. Kalau bapak ibu di sini dikenal murah hati, anak cucu kita akan mendapat kemurahan. Bukan hanya kita, itu warisannya terindah. Tapi coba kita nipu. Jangan. Wah, aku sama neneknya ada di Ciak. Kok pada tahu itu bahasa Ciak ya? Di Ciak tahu ya dimakan. Usah. Aduh, makanya berikan warisan itu yang baik. Anak cucu kita itu akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang lain. Sampai-sampai kalau tahu belum kerja, kasih kerjaan. Hampir saja rumah saya bisa dibakar habis. Ketika kakak saya itu kurang ajar. Zaman dulu kalau mau lulus SMA harus menyerahkan karya tulis di Indonesia ya. Karya tulis. Kakak saya menerima pengetikan. Dulu nggak pakai komputer, ngetik gitu. Karya tulisnya sebagai syarat untuk ikut ujian nasional. Lebih dari 6. Wah, orang-orang di depan rumah nyari kakak saya. Karena kalau nggak ada karya tulis nggak boleh ujian nasional. Nggak boleh ujian nasional, nggak lulus. Marah besar. Kita udah ngeri. Tapi akhirnya papi saya telepon kepala sekolah orang itu. Maafkan, anak saya salah. Dia kabur kakak saya. Kabur. Ini 7 atau 8 orang lah. Tolong deh, biar dia ikut sekolah. Mau ikut apa? Ujian. Karena ini udah banyak. Dia bilang, oke Pak, ikut ujian. Karena dikenal papi saya baik. Ya, walaupun anak kita brengsek seperti apapun, yang diingat kebaikan papa mamanya. Tuhan akan tolong kita. Itu warisan yang lebih baik. Saya itu banyak ditolong karena kebaikan papa mama saya. Karena kebaikan mama saya. Sampai ada hamba Tuhan yang sudah tua. Waktu saya masih kuliah, dia bilang, Om Ho itu yang pendiri GBI. Dia bilang, kamu anaknya Suara ya? Iya. Hebat bapakmu. Ya, mami saya juga begitu. Suatu saat ada jemaat kami meninggal. Umur udah tua, namanya Popoten. Dan waktu dikubur, kami lewat kuburan. Ada pelayat bilang, ini mamanya Popoten yang hebat banget. Sampai Popoten, dia menjadi Kristen yang hebat. Hebatnya begini. Satu saat suaminya minta dia pindah ke perumahan kami. Dia nggak mau loh. Oke, saya nanya dulu nih. Kalau orang pindah ke satu tempat, ke tempat yang lain, yang kita cari, dia dekat apa? Satu, dekat apa? Ini nggak ada yang jawab. Dekat apa? Sekolah. Dekat shopping, pasar. Ya kan? Dekat sekolah, dekat pasar, dekat rumah sakit. Kalau ada apa-apa cepat.
Iya kan? Dekat, kok nggak ada yang mau dekat kuburan? Nggak usah dideketin, nanti kita yang deketin ya. Kamu ini. Cuma dia hebat. Suatu saat rumah saya kan buat gereja. Itu suaminya Chinese toto. Orang Chinese toto ketahuan pakai kaosnya singlet warna putih, gambarnya itu bebek itu apa? Apa yang kayak bebek itu? Masa lalu kita pakainya kaos putih, lambangnya swan, yang dua bebek itu. Sepatunya sepatu kungfu brusu, sepatu kain gitu. Celananya sarung guling, ya kan? Sarung guling kan itu. Ini Cina toto. Oh, saya bilang dia hanya ini gereja ya. Oh iya kok, ini rumah, tapi buat gereja. Oh hanya, oh suka banget. Emang kenapa? Oh dia wajahnya senang. Oh punya istri, gak mau pindah kalau tidak ada gereja. Hebat kan? Kita pindah rumah, gak ada tuh mikirin dekat gereja atau enggak. Maunya dekat mall, dekat sekolah, dekat gereja kagak mau. Hebat loh dia bilang. Kalau enggak ada gereja di perumahan itu, saya enggak mau pindah. Nah ini warisan. Anaknya yang bukan Kristen, menjadi pengikut Yesus yang hebat. Warisan yang terindah bukan harta sementara, tapi apa? Iman. Kenapa? Karena yang pertama iman itu kekal. Harta itu sementara. Yang kedua, harta diwariskan otomatis. Iman harus melalui keteladanan. Klik coba. Iya. Baca sama 3-4. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Louis dan Eureka mewariskan iman kepada Timotius melalui keteladanan dan pengajaran. Dengarkan, tapi Alkitab ada Bapak Mama. Terus biasanya yang dikasih game. Pantes ini ketuanya Bogas. Udah cocok. Biasanya anak yang dikasih game, bukan Alkitab. Kasih Alkitab, kitab suci. Kalau perlu yang ada khusus buat anak-anak. Dicekokinya game. Bolehlah handphone, tapi ada cerita-cerita Alkitab. Wariskan yang baik melalui keteladanan. Kayak apa sih kalau kita ribut sama istri kita, suami kita? Ngasih teladan yang gak bagus. Dikit-dikit marah, apa yang di sampingnya dibanting. Kecuali papa mertua. Karena papanya gendut, susah bantingnya. Kalau si anak lihat, ya apa-apa nanti dibanting. Gue anak itu. Kalau harta otomatis, tapi kalau iman perlu contoh. Maka beri contoh yang baik. Ketika kita stres, apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita ribut, mana ada sih suami nggak pernah ribut? Ada, dua-duanya bisu. Tapi ya ribut juga, tapi nggak berbunyi. Tapi yang jelas susah, sikap kita bagaimana?
hormat sama suami, tunduk sama suami, mengasihi istri. Itu bisa dilihat. Nanti anak bilang, saya mau cari istri yang kayak mama lah. Kayak mama. Saya mau cari istri kayak mama. Atau kalau anak kita perempuan, saya mau cari suami kayak bapak. Jangan sampai saya mau sumpah saya nggak mau nyari suami kayak papa saya. Sumpah. Sampai sumpah sama dia. Kenapa kamu putus sama dia? Oh, dia kayak papa. Aduh, bahagianya kita. Ada lagi nih ya. Ini di bahan itu nggak ada, tapi saya mau ngomong. Kita cek ya, kita jadi contoh atau tidak. Coba dilihat. Maaf kalau anak kita bersaksi, puji Tuhan, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seorang pendeta khotbah kepada saya dengar kegagalan bagi kita. Dia dengar khotbah sama pendeta, kenal sama pendeta baru berapa tahun. Loh, sama saya kan sejak lahir. Kenapa saya kok bukan yang dipakai Tuhan untuk menobatkan? Jadilah mari kita bersepakat supaya anak cucu cicit kita bertobat karena Tuhan pakai kita untuk mereka bertobat. Itu kebanggaan. Masa bertobatnya melalui orang lain? Lu tidurnya sama saya kok, makannya sama saya, rumahnya sama saya. Masa bertobatnya kok melalui orang lain? Nanti Bapak Ibu doa, Tuhan pakai saya. Bisa saya dipakai Tuhan menobatkan anak saya, cucu saya, cicit saya. Tapi harus melalui apa tadi itu? Melalui pengajaran dan contoh yang baik. Ya, yang tiga, harta biasanya menjadi rebutan, ya dong. Kadang-kadang sampai bunuh-bunuhan. Kakak adik nggak jadi kenal, tetapi iman menjadi panutan. Seorang dari orang banyak berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi kalau iman, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi percumalah warisan kita harta jadi rebutan. Tapi kalau warisan kita iman jadi panutan. Kita matinya bisa senyum. Itu karena anak-anak nggak rebutan. Coba kita mati saling rebutan, bangun lagi kita. Nggak jadi mati saya. Mari ya kita umur di tangan Tuhan ya. Tapi setidak-tidaknya sebelum kita dipanggil Tuhan, kita udah jadi panutan yang baik untuk anak cucu cicit kita. Nanti saya berharap anak cucu cicit kita cerita. Itu gereja itu, wah dulu loh kungkung saya isinya kungkung apa? King. Popo saya dulu di gereja itu, ada kebanggaan. Saya di Jakarta ada gereja yang besar di Jalan Proklamasi, Gereja Isa Al-Masih. Di Jalan Proklamasi ada itu. Dan saya ketemu ada cucunya, ternyata saya ketemu di sini. Dan dia bilang, tahu Gereja Isa Al-Masih di Proklamasi? Oh, isi saya suka khotbah di situ. Saya dulu juga pernah khotbah. Itu kakek saya yang mendirikannya. Bangga. Jangan bangga. Tahu nggak gereja yang di sana yang gede lalu kabur habis semua. Itu kakek saya itu yang ngancurin. Ya gila. Itu persekutuan doa yang tidak bagus itu. Hancur sekarang. Emang kenapa? Nenek gua yang hancur. Jangan gitu. Tapi carilah yang positif. Ya, ayo kita sama-sama wariskan iman, bukan wariskan harta.
makanya nggak usah lama-lama, karena lucunya udah habis. Karena kalau nggak lucu pada tidur. Ya nanti lucunya diganti, tambah lagi yang karena habis ini ya klik kesimpulan itu artinya selesai. Ya kita baca sama kesimpulan 3, 4. Iman mungkin bukan warisan termewah, tapi pasti menjadi warisan terindah karena iman bersifat kekal bukan sementara. Namun iman tidak diturunkan otomatis pada anak cucu kita, melainkan melalui keteladanan hidup kita yang akan berdampak besar bagi dunia. Buatlah orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Siapa tahu Jonathan 30 tahun lagi menjadi pendeta. Kalau khotbah berapi-api, 5 gereja hampir terbakar. 5 gereja hampir terbakar berapi-api. Ya, tapi ini paling muda, ini paling kecil, cuma paling kecil. Ya. Jadi tapi yang jelas wariskan untuk anak cucu. Kasihilah mereka, karena mereka juga butuh keselamatan dan kekristenan masa depan terletak di tangan mereka. Oleh begitu urus dengan sungguh-sungguh. Kita bagikan warisan yang terindah, yaitu keteladanan iman kita. Setuju? Kita lakukan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh yang berbicara, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Kami berdoa khusus untuk Pak Samuel Junaidi, istri dan anak cucu menantu, memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Untuk para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini dan jemaat-Mu, berkat-Mu melimpah atas mereka. Mulai hari ini kami akan berusaha memberikan warisan yang terindah, yaitu iman kami, supaya mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, bukan sekadar di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan. Kalau saya khotbah, silakan tidur lagi.